Di Nusantara kita ketahui terdapat keberagaman di masyarakat di setiap masing-masing daerah sejak zaman dahulu. Dari keberagaman adat istiadat, bahasa, budaya, maupun agama. Sebelum masuknya agama Islam, masyarakat umumnya memeluk agama Hindu-Buddha dan agama kepercayaan para leluhur, termasuk juga di Pulau Jawa. Pada abad ke-15, keberadaan agama Islam mulai kuat di Pulau Jawa. Kehadirannya sedikit demi sedikit menggerus eksistensi Hindu-Buddha yang telah hadir berabad-abad lamanya. Semua itu dikarenakan jasa para ulama yang berperan dalam berdakwah syiar Islam kepada masyarakat Jawa khususnya. Kemunculan Wali Songo atau 9 wali juga turut menguatkan proses islamisasi kala itu. Peran Wali Songo berhasil menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Pulau Jawa bahkan ke seantero Nusantara. Para ulama dan Wali Songo kala itu menjadi ujung tombak tak hanya dalam penyebaran agama Islam saja, namun juga menjadi penentu arah politik penyebaran wilayah kekuasaan, pola perdagangan, dan juga tata kelola pertanian. Sunan Gresik, Sunan Bonang, hingga Sunan Gunung Jati membangun daerah penyebarannya masing-masing. Mereka menjadi salah satu pembuka jalan pembentukan era kerajaan Islam di Pulau Jawa. Namun sebelum masa Wali Songo, di Pulau Jawa sudah terlebih dahulu kedatangan para ulama besar yang menetap dan menyebarkan agama Islam ke masyarakat. Berikut para tokoh besar penyebar Islam sebelum Wali Songo yang berhasil dirangkum. 1. Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai guru para wali di tanah Jawa. Keturunannya kelak banyak memangku gelar Wali Songo atau 9 wali. Dalam Atlas Wali Songo disebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro merupakan ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel, dan kakek buyut dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Syekh Jumadil Kubro lahir di Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14. Syekh Jumadil Kubro terlahir dengan nama Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Beranjak dewasa, Syekh Jumadil Kubro pergi ke India untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya. Kemudian Syekh Jumadil Kubro melanjutkan pencarian ilmunya ke Mekah. Berbagai ilmu keislaman diterimanya dari sejumlah ulama besar Mekah dan Madinah. Dalam buku Sejarah Islam Nusantara, Syekh Jumadil Kubro menikah dengan seorang putri dari Uzbekistan dan dikaruniai 3 putra, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Ibrahim Asmarakandi, dan Maulana Ishaq. Selain dikenal sebagai pendakwah, Syekh Jumadil Kubro juga seorang saudagar. Ketika sedang berada di Champa, dia berhasil mengislamkan penguasa di wilayah yang sangat kental dengan ajaran Hindu-Buddha tersebut. Di sana Syekh Jumadil Kubro menikahkan Ibrahim Asmarakandi dengan putri Champa yaitu Dewi Chandrawulan. Perjalanan lalu berlanjut ke wilayah Samudra Pasai di Aceh. Syekh Jumadil Kubro didampingi oleh putra-putranya saat berdakwah dan berdagang di Nusantara. Syekh Jumadil Kubro tiba di Jawa pada tahun 1399 Masehi. Dia langsung dihadapi dengan situasi politik kerajaan Majapahit. Ajaran Hindu-Buddha saat itu pun masih kuat di wilayah Jawa. Untuk beberapa waktu Syekh Jumadil Kubro melakukan pengenalan ajaran Islam secara perlahan dan sembunyi-sembunyi. Dia mengalami berbagai kesulitan dalam upaya islamisasi tersebut, mengingat pengaruh Majapahit yang sangat kuat. Meski begitu, banyak orang termasuk kalangan bangsawan yang akhirnya memilih memeluk Islam dan menjadi murid Syekh Jumadil Kubro. Perlahan upaya islamisasi di sekitar kekuasaan Majapahit semakin menguat. Banyak masyarakat yang meninggalkan ajaran Hindu-Buddha, sehingga pengikut Syekh Jumadil Kubro semakin besar. Pada masa ini juga mulai bermunculan ulama-ulama lain yang melakukan dakwah ke seluruh penjuru Jawa. 2. Syekh Kuro. Ulama lain yang memberi pengaruh besar kepada penyebaran Islam di Pulau Jawa adalah Syekh Kuro. Syekh Kuro berasal dari Champa, putra seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Siddiq. Dia mendapat pengetahuan Islam dari ulama-ulama besar Mekah. Dalam perjalanan dakwahnya ke Nusantara, Syekh Kuro ikut dalam rombongan orang-orang Cina yang datang ke Champa. Syekh Kuro sempat mengajarkan keislaman di Kesultanan Malaka pada permulaan abad ke-15. Dari sanalah dia melanjutkan dakwahnya ke Pulau Jawa. Daerah pertama yang disinggahi oleh Syekh Kuro adalah Pelabuhan Cirebon. Kedatangannya itu disambut sah Bandar Muara Jati yaitu Ki Gedeng Tapa. Banyak masyarakat di sekitar pelabuhan yang akhirnya memeluk Islam setelah menerima ajaran dari Syekh Kuro, termasuk Ki Gedeng Tapa sendiri.
Syekh Kuro tidak lama tinggal di Cirebon. Halangan dari penguasa pada saat itu membuat dia terpaksa pergi dan melanjutkan dakwahnya di Kerawang. Di Kerawang inilah Syekh Kuro membangun sebuah pondok sebagai tempat dakwah dan penyiaran agama Islam. Diketahui, Syekh Kuro memiliki suara yang merdu ketika membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hal itu jugalah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk mulai mau mengenal dan tertarik mempelajari agama Islam. Diketahui bahwa Ki Gedeng Tapa masuk Islam melalui dakwah Syekh Kuro. Lalu Ki Gedeng Tapa pun menyuruh putrinya yaitu Nyai Subang Larang pergi ke Kerawang guna menuntut ilmu agama di bawah asuhan Syekh Kuro. Disinilah Nyai Subang Larang memeluk Islam, dan setelah Nyai Subang Larang diperistri oleh Prabu Siliwangi dan dikaruniai anak, lalu ia mulai mengajarkan pengetahuan Islam kepada anak-anaknya, yaitu Raden Walangsungsang dan Nyai Larasantang. Keduanya kemudian menjadi murid Syekh Datuk Kafi. 3. Syekh Datuk Kafi. Syekh Datuk Kafi juga dikenal dengan nama Syekh Nurjati atau Syekh Idofi. Dikenal sebagai perintis penyebaran Islam di Jawa bagian barat, khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Beliau lahir di Semenanjung Malaka sekitar abad ke-14. Syekh Datuk Kafi merupakan putra seorang ulama besar Malaka yakni Syekh Datuk Ahmad. Disebutkan di dalam beberapa naskah, salah satunya naskah Purwa Kacaruban Nagari, Syekh Datuk Kafi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Zainal Abidin. Syekh Datuk Kafi pernah menuntut ilmu di Mekah sekitar pertengahan abad ke-14. Dari Tanah Suci, beliau lalu melanjutkan pergi ke Baghdad untuk memperdalam keilmuannya. Banyak pemikir-pemikir Muslim Persia yang turut mempengaruhi jalan dakwahnya ketika berada di Jawa. Di Baghdad ini juga Syekh Datuk Kafi menikah dengan Syarifah Halimah, adik dari penguasa Baghdad Syarif Sulaiman. Keduanya dikaruniai 4 orang anak yang kelak mengikuti jejak beliau untuk turut serta menyebarkan Islam di Cirebon. Setelah menikah, Syekh Datuk Kafi lalu diutus oleh Raja Baghdad untuk menyiarkan Islam ke wilayah Nusantara, yang ketika itu menjalin hubungan dagang dengan Persia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Syekh Datuk Kafi akhirnya sampai di Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa. Syekh Datuk Kafi dan rombongan tiba di pelabuhan Muara Jati Cirebon pada tahun 1420 Masehi. Syekh Datuk Kafi langsung diterima baik oleh juru labuhan yaitu Ki Gedeng Tapa dan juga diberi tempat bermukim di Giri Amparan Jati. Di Amparan Jati, Syekh Datuk Kafi giat berdakwah. Dia mengenalkan tentang agama Islam di sekitar masyarakat yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha. Banyak orang dari berbagai daerah yang kemudian berdatangan untuk belajar tentang Islam. Namun jalan dakwahnya ini tidak selalu mulus. Syekh Datuk Kafi banyak mendapat tantangan terutama dari Kerajaan Galuh sebagai penguasa Cirebon kala itu. Syekh Datuk Kafi diketahui menjadi guru bagi putra-putri Raja Sunda yaitu Prabu Siliwangi, yakni Raden Walangsungsang dan juga Nyimas Larasantang. Keduanya memilih memeluk Islam setelah memperdalam tentang ajaran tersebut di bawah asuhan Syekh Datuk Kafi. Raden Walangsungsang yang bergelar Syekh Duliman lalu mendirikan tempat dakwah lain di Caruban Larang, tempatnya berdiri Kesultanan Cirebon. Walangsungsang membantu Syekh Datuk Kafi dalam penyebaran Islam di Jawa Barat dan wilayah lainnya. 4. Syekh Maulana Akbar. Ulama lain yang menyebarkan ajaran Islam di barat Pulau Jawa adalah Syekh Maulana Akbar atau nama lainnya Syekh Bayanullah. Adik Syekh Datuk Kafi ini banyak melakukan dakwah di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Syekh Maulana Akbar datang ke Jawa setelah Syekh Datuk Kafi membangun pusat dakwah di Amparan Jati, Cirebon. Sama seperti kakaknya, Syekh Maulana Akbar juga lahir di Malaka sekitar abad ke-14. Menurut cerita dalam naskah Pangeran Wangsakerta, dia menimba ilmu di Mekah sejak usia remaja. Diketahui Syekh Maulana Akbar lebih dahulu tinggal di Mekah ketimbang Syekh Datuk Kafi. Di sana dia mendirikan pondok dan dikenal masyarakat sebagai guru agama sekaligus saudagar. Kedatangan Syekh Maulana Akbar di Kuningan bermula dari kunjungan murid Syekh Datuk Kafi yakni Walangsungsang dan Rarasantang ke kediaman beliau di Mekah. Dari interaksi dan berbagai cerita yang disampaikan Walangsungsang terkait situasi di Nusantara, Syekh Maulana Akbar mulai memiliki keinginan untuk berdakwah ke Jawa mengikuti jejak kakaknya. Syekh Maulana Akbar juga sempat pergi ke Persia, sehingga banyak orang yang mengira kalau Syekh Maulana Akbar berasal dari Persia. Syekh Maulana Akbar tiba di Kuningan sekitar tahun 1450 Masehi. Dia sempat tinggal di Cirebon bersama Syekh Datuk Kafi, kemudian memutuskan membangun lingkungan dakwahnya sendiri di Kuningan.
Syekh Maulana Akbar mendirikan pondok di daerah Sidapurna Kuningan. Syekh Maulana Akbar menikah dengan Nyi Wandasari, cucu Raja Sunda Prabu Dewa Niskala di Kawali. Dari pernikahan itu lahir seorang putra bernama Maulana Arifin. Putranya inilah yang nantinya menggantikan peran Syekh Maulana Akbar dalam menyiarkan Islam di Kuningan setelah dirinya wafat. Demikianlah 4 ulama besar penyebar agama Islam di Pulau Jawa sebelum era Wali Songo. Semoga jasa-jasa beliau dalam dakwah Islam di Nusantara ini menjadi tauladan bagi kita semua.